warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai adik-adik di SDIT Al-Ibroh kelas 4 ya. Ketemu dengan dokter temunya saya. Perkenalkan dulu, Dokter Yeni Kurniawati yang biasa dipanggil Dokter Yeni. Adik-adik, kemarin tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan yang biasanya kita peringati setiap tanggal 10 November. Pahlawan itu yang adik-adik kenal biasanya adalah pahlawan kemerdekaan. Kemudian ada pahlawan revolusi. Banyak sekali ya, mereka berjuang membawa senjata, bangun runcing berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, waktu itu melawan penjajah, mengusir penjajah dari negeri Indonesia. Nah, kita penanya sekarang, kalau sekarang ada enggak pahlawan? Apa pahlawan itu waktu zaman perjuangan kemerdekaan saja? Saat ini ada enggak pahlawan? Ya ada, Bu Dokter. Ada adik-adik. Ya, ada. Seperti contohnya, baik, Bu Dokter akan bercerita ya bagaimana pengalaman Bu Dokter. Oke? Ya, baik. Seperti contohnya Bu Dokter dan bersama teman-teman. Saat ini kan adik-adik belajar di rumah. Ya, karena ada pandemi COVID-19. Sehingga adik-adik sejak bulan Maret April kemarin sudah belajar di rumah bersama Ustadzah. Ya, adik-adik, dokter dan perawat, tenaga medis lainnya, bidan juga berjuang membantu sesama agar sembuh ya, pasien-pasien COVID agar sembuh dari penyakit COVID. Itu salah satu contohnya bagaimana pahlawan itu adalah orang-orang, teman-teman, adik-adik yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya tadi dokter, tenaga kesehatan yang berusaha membantu merawat, bagaimana menjaga pasien-pasien COVID yang terkena COVID agar mendapat kesembuhan dari Allah. Kita hanya berusaha membantu, tapi Allah yang maha menyembuhkan ya adik-adik. Dah, kalau pasien-pasien COVID yang sudah parah itu biasanya susah adik-adik menghirup oksigen, menghirup udara yang gratis dari Allah ini. Sampai sesak adik-adik ya. Susah karena di paru-parunya ini banyak kuman-kuman corona, kuman-kuman COVID-19. Alhamdulillah adik-adik di rumah bisa bernafas biasa, normal, sehat. Alhamdulillah, harus selalu bersyukur. Nah adik-adik, kalau seorang pasien sudah parah begitu, harus ditaruh di ruang khusus, isolasi khusus. Nah, dokter semuanya, tenaga kesehatan membantu memasang ventilator, memasang segala alat agar pasien isi bisa bernafas. Karena tanpa bantuan alat, pasien tidak bisa bernafas normal. Nah, bagaimana perjuangan kita bersama tenaga dokter beserta tenaga kesehatan untuk membantu merawat, menjaga pasien-pasien COVID-19 ini adalah salah satu contoh adik-adik bagaimana kita manusia bisa bermanfaat untuk sesama, untuk orang lain. Nah, adik-adik, itu namanya pahlawan. Pahlawan ada semua, adik-adik bisa jadi pahlawan karena bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, adik-adik, sekarang ada foto-foto yang dokter contohkan. Sudah, ini adalah foto-foto bagaimana teman-teman dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya berjuang untuk membantu pasien-pasien. Lihat dulu yuk video ini ya. Kau tetap setia menjaga, kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Itu adalah foto-foto adik-adik, foto-foto bagaimana dokter, petugas-petugas kesehatan membantu pasien-pasien corona, pasien-pasien COVID. Itu pasien-pasiennya diisolasi di Bejo ya, di Gelora Joko Samudro. Nah, di situ pasien-pasien
dokter membantu bekerjasama untuk menjaga merawat pasien masker. Nah, adik-adik mau jadi pahlawan? Yuk, kita semua jadi pahlawan. Bagaimana caranya, Bu Dokter? Nah, COVID ini menularnya sangat cepat sekali karena menularnya lewat karena ludah, bisa menempel di benda-benda dimanapun, bisa dicegah dengan 3M. Apa aja itu, Bu Dokter? Pertama adalah memakai masker. Nah, ini ya. M pertama memakai masker. Jangan lupa ya adik-adik, masker adalah salah satu pencegahan COVID-19. Jadi dengan memakai masker, adik-adik sudah jadi pahlawan. Kok bisa, Bu Dokter? Iya, dengan memakai masker ini kuman-kuman tidak akan masuk ke tubuh kita, sehingga mencegah penularan corona yang luar biasa, yang cepat berkembang. Tidak akan menularkan kepada orang lain, kita juga tidak akan ketularan. Jadi penting pakai masker. Pakai masker bisa jadi pahlawan, Dokter. Iya, masker ini melindungi adik, melindungi semua orang-orang di sekitar kita. Dengan pakai masker ini kita bermanfaat buat orang lain. Nah, adik-adik bisa jadi pahlawan, bukan? Iya. Oke, yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun ya. Cuci tangan pakai sabun. Nah, itu sangat penting. Dimanapun berada, adik-adik harus selalu cuci tangan sebelum makan, sesudah makan, dimanapun. Kalau adik-adik dimanapun harus sering cuci tangan pakai sabun ya. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi walaupun kemana-mana, adik-adik harus jaga jarak ya. Dimanapun 1-2 meter sama teman-temannya, jangan terlalu berdekatan karena kuman itu sangat cepat sekali kalau kita berdekatan menular. Tadi juga di tangan, kuman-kuman yang menempel di tangan juga akan hilang. Nah, tadi 3M apa aja tadi adik-adik? Pertama, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. M yang ketiga, jaga jarak. Dengan 3M, adik-adik bisa jadi pahlawan. Oke, ya adik-adik di rumah, selama masih sekolah di rumah, belum bisa sekolah, tetap harus menjaga kesehatan ya. Dan adik-adik bisa menjadi pahlawan. Semangat untuk menjadi pahlawan dengan 3M tadi ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya, Dr. Yeni. Selalu semangat, sehat selalu, menjaga imunitas adik-adik ya. Semangat belajar, salah satu upaya menjadi pahlawan agar dia diingat-ingat ya. Semangat untuk menjadi pahlawan bangsa Indonesia. Baik, dari cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.